Beastmaster, bab 303 sampai dengan 304. Bab 303 kecemburuan. Berhasil merebutnya. Beberapa sosok muncul di ambang pintu. Apakah ini benar-benar rumah sakit? Orang yang memimpin melangkah mundur seolah ingin memastikan apakah ini benar-benar bangsal rumah sakit. Ketuaku. Saat melihat pendatang baru, wajah ketuaku langsung berubah. Huangzu. Nama itu seakan terucap dari sela-sela gigi ketuaku. Jika memungkinkan, presidenku berharap ia dapat menghancurkan nama ini hingga berkeping-keping. Kenapa kau memanggil namaku? Huangzhou berjalan kembali ke depan dan menatap ketuaku dengan pura-pura terkejut. Oh, ternyata kau. Tunggu sebentar. Sebelum ketuaku sempat bicara, Huangzhou memberi isyarat berhenti sejenak, lalu menatapku dengan serius. Coba kupikirkan. Siapa namamu lagi? Kenapa tiba-tiba aku merasa kesulitan mengingat namamu? Huangzhou mengangguk, menyelesaikan proses bertanya dan menjawab sendiri tanpa memerlukan jawaban ketuaku. Apakah karena saya tidak melihat Anda di antara presiden aliansi regional yang luar biasa dalam laporan tahunan? Kalau begitu, itu tidak mengherankan. Presidenku, berpikir tentang bagaimana nilai saya biasa-biasa saja selama beberapa tahun berturut-turut. Tatapan ketuaku ke arah Huangzhou dipenuhi dengan lebih banyak kemarahan dan kecemburuan. Penuh kebencian. 2 tahun lalu, semuanya sama. Ia hanya bisa berdiri di tengah kerumunan dan menyaksikan para pemimpin aliansi penjinak binatang di kota-kota lain dengan industri yang lebih maju menerima penghargaan mereka. Mereka menyaksikan dari bawah, dipenuhi rasa iri dan desahan. Tapi bagaimana orang ini tiba-tiba bisa lepas dari kelompok itu dan naik ke puncak? Rasa cemburu berkobar hebat dalam hati ketuaku. Namun, Huangzhou tidak benar-benar ingin membuat orang ini marah setengah mati. Dia benar-benar tidak dapat mengingat nama orang tersebut untuk saat ini. Begitu banyak kota, jumlah cabang Beastaming Alliance juga cukup besar. Anehkah jika tidak mengetahui nama seseorang yang tidak begitu Anda kenal, atau bahkan orang yang sangat terkenal? Hal ini sepenuhnya normal. Presidenku, saya tidak mau mendengarkan. Saya menolak kenyataan ini. Aku penasaran siapa dia. Ketuaku berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan wajahnya yang terdistorsi. Tetapi setelah melihat wajah Huangzhou yang menyenangkan, dia tak kuasa menahan rasa cemburu. Jadi, dia ketua Huang yang terkenal dari kota New York. Mengambil napas dalam-dalam. Sedikit rasionalitas tiba-tiba kembali ke pikiran presidenku yang kacau. Tetapi, bagaimana orang ini berakhir di Kucheng? Jarak antara kota New York dan kotaku pasti cukup jauh, bukan? Ketuaku tidak menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Namun, Huangzhou telah mengetahui makna yang tak terucapkan di ekspresi dan tatapan matanya. Mengapa kita datang ke sini? Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja, karena dia tahu apa yang sedang dilakukan makhluk buruk ini hari ini. Para cendekiawan mengadakan konferensi pers akademis. Tidak, haruskah saya melihat ke cermin terlebih dahulu untuk mengetahui apakah saya mempunyai kemampuan tersebut? Batuk-batuk, kata-kata ini hanya ditujukan kepada ketuaku. Huangzhou merasa lebih simpati dan sedikit tidak senang terhadap saudara kandung Kulang dan Kuhua. Ini terutama karena ketuaku. Huangzhou juga mengetahui makna dari setiap kesalahan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Mereka tidak bersalah, jadi meskipun tidak senang, kebencian Datu justru ditujukan kepada ketuaku. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya ada di sini? Huangzhou berbicara dengan lambat sebelum ketuaku sempat bertanya, mengambil inisiatif untuk berbicara. Ubah tamu menjadi tuan rumah. Pendekatan Huangzhou yang tidak konvensional benar-benar mengejutkan ketuaku. Namun Huangzhou tidak berniat mengakhiri semuanya begitu saja. Hehe, semua orang telah tiba. Apakah Anda masih takut menjadikan ketuaku musuh? Saat ketuaku diam-diam merencanakan cara memanfaatkan Qiao Bai, tidakkah dia berpikir apakah dia akan menjadikannya musuh? Setelah Huangzhou selesai berbicara, dia bertingkah seperti bajingan, meninggalkan ketuaku tergantung tanpa memberinya penjelasan segera. Sebaliknya, mereka melihat Kulang dan Kuhua, serta orang tuaku yang terbaring di ranjang rumah sakit. Benar sekali. Kami mengetahui keberadaanmu melalui beberapa jalur khusus.
Huang Zhou langsung bertanggung jawab penuh begitu berbicara. Apa? Email itu dikirimkan kepadanya oleh anak orang lain. Tidak tahu. Pertanyaannya adalah tentang saluran eksplorasi bakat khusus yang tidak diketahui oleh pemimpin aliansi penjinak binatang lainnya. Ramuanmu sungguh hebat. Huang Zhou mengacungkan jempol pada Kulang. Ekspresi Kulang masih agak bingung. Tampaknya mereka tidak pernah menduga Huang Zhou akan tiba-tiba muncul. Huang Zhou mengedipkan mata pada Kulang. Dia bahkan menoleh sedikit ke samping, memperlihatkan Suiyu yang berdiri di belakangnya. Suiyu tidak ada yang istimewa, tapi dia mengenakan jas lab putih dari lembaga penelitian, yang juga tidak ada yang aneh. Namun, bulan sabit disulam di bahu jas putih itu. Kulang, matahari, bulan, dan bintang. Para profesor dari berbagai jabatan dan staf lembaga penelitian mereka masing-masing mengenakan pakaian yang disulam dengan berbagai lambang. Peneliti tingkat pertama adalah matahari dan bulan yang utuh. Peneliti tingkat kedua diwakili oleh bulan sabit. Di luar itu ada bulan sabit dan bintang. Peneliti tingkat 2 di kota NY. Yah, itu sudah pasti. Hanya ada satu. Qiao Bai. Kulang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kuhua, yang lebih dekat, segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kulang masih mampu mengendalikan emosinya sampai batas tertentu. Mata Kuhua sudah agak merah. Dia tergerak. Kuhua tidak pernah menyangka bahwa dia hanya mengikuti kata hatinya dan memberitahu Qiao Bai tentang beberapa krisis potensial. Dilihat dari sikap Presiden Bistaming Alliance di kota New York, ini mungkin tidak terhitung sebagai krisis bagi Qiao Bai. Karena begitu rumor mulai menyebar, ketua pasti akan segera mengambil tindakan. Meskipun demikian, Profesor Qiao Bai menerima kebaikan mereka dan menawarkan bantuan. Baru saja, Huang Zhou mengatakan mereka cukup cakap dan berbakat. Kulang dan Kuhua tahu ini dalam hati mereka. Jadi mereka hanya mendengarkan dan membiarkannya begitu saja. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Mereka tidak sehebat Profesor Qiao Bai. Mengapa Presiden Aliansi Penjinak Binatang Kota NY, yang sudah memiliki orang jenius seperti Qiao Bai, perlu melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini untuk membantu mereka? Apakah benar-benar karena kita punya terlalu banyak waktu? Anda dapat mengetahuinya hanya dengan memikirkannya. Pasti ada sesuatu yang dimaksud Qiao Bai dalam hal ini. Huang Zhou segera menyadari emosi kedua bocah nakal itu. Lalu dia bersenandung dalam hati beberapa kali. Dia masih memiliki keterampilan untuk memenangkan hati orang-orang. Terutama berbeda dengan ketuaku. Bukankah Huang Zhou tampak lebih hebat? Huang Zhou mengalihkan pandangannya dari Kulang dan Kuhua dan menatap ketuaku lagi. Jadi kau bertanya padaku, apa tujuanku ke sini? Tentu saja kami di sini untuk bersaing dengan Anda dalam hal bakat. Huang Zhou mengungkapkan jawabannya dengan ekspresi gembira, dan tidak lupa mengedipkan mata pada ketuaku, seolah takut membuat ketuaku marah. Presidenku, ketuaku sangat marah, tercela dan tak tahu malu. Ini Kucheng, apa hubungan Kulang dan Kuhua dengan kota New York milikmu? Wajah ketuaku pucat pasi. Dia sangat marah, penuh kebencian. Orang ini, apakah Anda menyadari betapa pentingnya Qiao Bai? Di kota New York, ada seorang pria bernama Qiao Bai yang merevitalisasi seluruh kota. Meskipun kota New York tidak memiliki pembangunan ekonomi yang menonjol, budaya yang menonjol, atau proyek perkotaan yang unik. Tetapi selama Qiao Bai ada di sana, markas besar Aliansi Penjinak Binatang Kota Bintang tidak akan menganiaya cabang Nanyang. Setiap tahun, sejumlah besar material dikirim ke kota New York. Tentu saja, kota-kota yang kurang menonjol seperti Fangshan menerima lebih sedikit sumber daya. Tentu, kantor pusat membuat alokasi berdasarkan kinerja dan pencapaian masing-masing cabang Bistaming Alliance. Dan pengurangan tersebut benar-benar wajar, bukan pemotongan dana yang tiba-tiba dan drastis. Namun, menurut ketuaku, hal ini masih berdampak besar pada pengembangan kota Fangshan dan kota-kota sekitarnya, serta pada kinerja dan kontribusi pribadinya di masa mendatang. Bagian tambahan yang awalnya ada di sana, ini juga dapat digunakan untuk menarik banyak orang berbakat dari tempat lain untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi setelah pengurangan ini, sumber daya yang dikuasainya tiba-tiba menjadi sangat langka. Ketuaku yakin itu bukan imajinasinya.
Bahkan bobot kata-katanya telah berkurang jauh. Presidenku, tidak, ini benar-benar tidak bisa diterima. Kita tidak bisa membiarkan tren ini berlanjut. Hal ini memunculkan ide ketuaku untuk mempromosikan seorang jenius untuk bersaing melawan Qiao Bai. Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa segera menyusul Qiao Bai? Mari kita lewati krisis saat ini terlebih dahulu. Dengan demikian, kita dapat terus menciptakan para jenius baru dengan mengikuti model ini. Jika ada yang cocok dengan bakat yang benar-benar bagus, kita dapat terus menciptakan bintang dan memberi mereka beberapa prestasi. Bukannya tak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya, paling-paling, hanya saja. Presidenku menolak memikirkan masa depan. Huang Zhou mengangkat alisnya saat melihat ini. Kau benar, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Huang Zhou mengangguk saat berbicara. Sebelum ekspresi ketuaku bisa mereda, Huang Zhou terus berbicara. Tapi seperti yang kukatakan, aku di sini untuk merekrut orang berbakat. Menggali, merampok, apakah kamu mengerti? Kalau kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskannya lagi. Huang Zhou terkekeh dan berkata tanpa basa-basi. Presidenku, ketuaku sangat marah hingga pandangannya kabur. Dia benar-benar mengerti apa artinya menjadi tidak tahu malu dan tak terkalahkan. Berani sekali orang bermarga Huang itu berkata seperti itu di hadapannya. Huang Zhou, maaf banget, aku benar-benar minta maaf. Bukan cuma bisa bilang, tapi aku malah ingin menari lebih riang lagi. Ya ampun gelombang. Huang Zhou melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum polos saat dia melihat ketuaku, yang begitu marah hingga dia bersandar ke belakang. Kakak beradik ini sungguh luar biasa. Bukankah mereka semua bilang di internet kalau mereka semacam kucing Xiao Qiao Bai? Mereka sudah jadi tren di Weibo selama berhari-hari. Saya hanya memperhatikannya sedikit lebih. Sepanjang pidatonya, Huang Zhou terus tersenyum pada ketuaku. Teruskan menonton ketuaku. Presidenku, akhirnya menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tunggu, tunggu. Huang Zhou tahu seluruh rencananya. Beberapa saat yang lalu, ketuaku merasa marah dan merasa benar sendiri. Tetapi tiba-tiba dia tampak sedikit bersalah. Jika memang begitu, maka fakta bahwa Huang Zhou datang mengetuk pintunya tanpa menunjukkan muka padanya tampaknya masuk akal. Tidak, tunggu, ini bukan alasan bagi Huang Zhou untuk menamparkan wajahnya secara langsung. Oleh karena itu, sifat tidak tahu malu membuat seseorang menjadi tak terkalahkan. Presidenku, yang awalnya merasa sedikit bersalah, segera menyesuaikan pola pikirnya setelah meyakinkan diri sendiri. Mereka bahkan merasa apa yang mereka lakukan tidak salah. Ini semua demi perkembangan dan pembangunan aliansi penjinak binatang dan kota yang lebih baik. Dia hanya menggunakan sedikit trik. Apa salahnya? Di samping itu, ini sama sekali tidak memengaruhi Qiao Bai. Hanya jika Qiao Bai cukup kuat, dia tidak akan terpengaruh oleh rumor sekecil itu. Jika seseorang yang cakap muncul di antara orang-orang ini, reputasi Qiao Bai mungkin akan semakin terkenal. Huang Zhou tidak tahu apa yang dipikirkan ketuaku. Jika tidak, dia akan menamparkan wajah ketuaku tanpa ragu. Itulah yang saya maksud. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Beraninya kau bertanya pada mereka bagaimana mungkin mereka punya keberanian seperti itu. Malu saja, mereka dari kotaku. Mereka dari aliansi penjinak binatang kota Fangshan. Ketuaku mengesampingkan pikirannya dan berkata dengan keras. Kau ingin membawanya pergi? Mustahil. Kulang dan Kuhua keduanya tampak sedikit kaku dan malu. Namun, Huang Zhou tetap tenang dan terkekeh. Apakah kamu yakin? Jadi, apakah Anda ayah biologis mereka atau paman biologis mereka? Kita hidup di era apa? Apa kau benar-benar berpikir Kucheng adalah wilayah kekuasaanmu? Tanpa melirik ketuaku, Huang Zhou menoleh ke arah dua anak dan orang tua mereka. Kalian semua sekarang tahu identitasku, dan aku sudah menjelaskan mengapa aku ada di sini, kata Huang Zhou riang, memperlakukan saudara laki-laki dan perempuan itu, serta tuan dan nyonyaku, dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya, berita tentangmu dikirimkan kepadaku oleh Qiao Bai. Sebagai seorang rubah licik yang berpengalaman, Huang Zhou juga cukup mahir menipu orang dengan wajah datar. Jawabannya selalu sama. Dia tidak berbohong. Memang Qiao Bai yang memberitahunya. Qiao Bai maksudnya.
Apakah kamu mau bergabung dengan lembaga penelitiannya? Kita bisa bahas manfaat dan aspek lainnya. Kulang Kuhua memikirkan. Kita benar-benar harus memikirkan ini. Itu Profesor Qiao Bai. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah peneliti level 2 termuda di negara ini dan seorang profesor jenius dalam penelitian evolusi hewan peliharaan. Meskipun bakat mereka lebih terletak di bidang farmasi, industri itu belum sepenuhnya terbentuk. Jika mereka bisa bergabung dengan lembaga penelitian Profesor Qiao Bai. Tapi orang tuaku, Kulang dan Kuhua menatap orang tua mereka dengan cemas di ranjang rumah sakit. Setelah pagi yang ribut, Tuan dan Nyonyaku akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Bahkan jika kedua anak itu tidak mengatakan apa-apa, dengan pengalaman mereka dan sikap ketuaku, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi? Pergi. Meskipun ucapannya masih cadel karena luka-lukanya, tuanku mengucapkan satu kata dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ibuku juga setuju. Jalan. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir. Huang Zhou memandang orang tuaku yang sedang mendukung anak mereka, dan Kulang serta Kuhua yang juga mengkhawatirkan orang tua mereka, dan akhirnya merasa sedikit lebih bahagia. Dia sudah tahu tentang situasi keluargaku sebelum dia datang. Akankah Huang Zhou mengabaikan dua orang penting seperti ayah dan ibuku? Tentu saja tidak. Bab 304 Kebenaran dan Kebohongan. Melihat betapa rukunnya keluarga ini, Huang Zhou semakin percaya pada karakter Kulang dan Kuhua. Anak yang peduli terhadap orang tuanya selalu lebih baik daripada anak yang hanya memikirkan orang tuanya sendiri. Mengenai hal-hal lainnya, kita akan membicarakannya nanti. Huang Zhou juga sangat bersyukur karena dia tiba tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu seperti apa keadaan anak itu? Saya di sini atas nama kota New York untuk mengundang Anda bergabung dengan kota ini. Saya bertanggung jawab penuh atas semua aspek kehidupan Anda. Ini termasuk orang tuamu. Begitu Anda bergabung dengan kota New York, kami akan segera mengatur pemindahan orang tua Anda ke rumah sakit lain. Dan kami akan meminta seorang spesialis untuk memeriksa mereka dan merancang rencana perawatan lanjutan. Berbagai macam hal, pesan yang disampaikan sederhana. Semua manfaat dan fasilitas akan diberikan. Kulang dan Kuhua tidak ragu lagi. Ayo pergi, kami setuju. Wajah ketuaku semakin gelap. Tidak, mereka. Ketuaku diinterupsi oleh Huang Zhou sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. Aku setuju. Orang tuaku setuju. Monster macam apa yang kau halangi? Tanya Huang Zhou sambil melirik ketuaku dengan tatapan meremehkan. Lepaskan sekarang juga. Huang Zhou tak melanjutkan perkataannya lagi dan menunjuk ke arah beberapa orang yang masih memegang lengan gadis itu. Mereka semua adalah anggota staf aliansi penjinak binatang kota Fangshan. Mendengar ini, mereka agak ragu-ragu. Mereka tidak peduli pada Kulang dan Kuhua. Tapi Huang Zhou, hati-hati. Atau aku akan melaporkanmu. Perilaku seperti ini, yang memaksa orang lain untuk mengendalikan kebebasan pribadi, adalah. Huang Zhou belum selesai berbicara. Desir-desir, aku melepaskannya. Mengerikan. Ekspresi Huang Zhou dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Mereka tidak mampu mengambil tanggung jawab itu. Biarkan saja. Rilis segera. Jika Huang Zhou tidak muncul, Kulang dan Kuhua mungkin memang terpaksa bertindak sesuai keinginan ketuaku di bawah paksaan dan bujukannya. Disayangkan, Huang Zhou kebetulan ada di sana. Sekarang, apapun rencana ketuaku, dia tidak akan berani menggunakannya secara terbuka. Bahkan saudaraku pun tak dapat dipertahankan. Di bawah pengaturan Huang Zhou, semua prosedur dilakukan dengan sangat cepat. Seperti yang dikatakan Huang Zhou, baik Kulang dan Kuhua sendiri maupun orang tua mereka. Mereka semua sepakat dengan masalah ini. Jadi ketuaku tidak dapat mengutak-atik proses tersebut atau mencampurinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, apa yang disebut penyelesaian bakat selesai. Identitas Kulang dan Kuhua berubah dari kotaku menjadi kota NY. Tuan dan Nyonyaku juga telah dirawat dengan baik dan dipindahkan ke kota Jinyang untuk dirawat. Wajah ketuaku pucat pasi. Apakah Huang Zhou peduli? Huang Zhou tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tertawa bahagia. Hehehe. Senyum Huang Zhou sama sekali tidak cabul. Tetapi cara dia menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang besar dan mengaburkan matanya, masih berhasil membuat ketuaku marah sekali lagi.
Huangzu, kebanggaan, seperti yang diharapkan darinya. Terima kasih atas kerjasamanya, ketuaku. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik lain kali. Saat Huangzhou berbicara, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke ketuaku. Itu praktis peringatan yang gamblang untuk presidenku. Apa? Kau ingin memanfaatkan ketenaran Qiao Bai? Coba saja kalau berani. Jika seseorang punya keterampilan nyata, dia akan memburunya. Mereka yang tidak memiliki keterampilan nyata, hehe. Ketuaku merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Dengan sepasang mata yang terus-menerus mengawasinya dari belakang, rencana kecil ketuaku tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Bahkan Presiden Bistaming Alliance tidak dapat memalsukan informasi saat melaporkan dan merekomendasikan bakat. Satu laporan dan Anda akan benar. Saat itu, pemimpin mana dari aliansi penjinak binatang di kota kecil yang tidak diam-diam mencoba melaporkan Huangzu secara anonim. Namun, keterampilan Qiao Bai asli bertentangan dengan harapan mereka bahwa setidaknya setengahnya diencerkan. Hasilnya benar-benar kering. Tanpa setetes air pun yang ditambahkan, sungguh keterampilan. Bahkan setelah bertemu Qiao Bai secara langsung, mereka merasa apa yang mereka dengar terlalu konservatif. Profesor Qiao Bai lebih dari memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi peneliti tingkat pertama. Tidak masalah jika satu atau dua orang berpikiran seperti itu. Namun kenyataannya, hampir semua orang yang pernah berhubungan dengan Qiao Bai berpikiran sama. Memikirkan hal ini, ketuaku sekali lagi tidak dapat menahan rasa cemburu pada Huangzu. Penuh kebencian, mengapa orang ini begitu beruntung? Kalau saja dia bisa bertemu Qiao Bai. Kalau saja aliansi penjinak binatang mereka bisa menghasilkan seorang Qiao Bai. Huangzu terkekeh melihat ini. Baiklah, berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak realistis dan mustahil itu. Profesor Yobai adalah harta karun kota New York kita. Setelah mengatakan itu, Huangzhou melambaikan tangannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat Huangzhou membawa Kulang dan Kuhua pergi, pikirannya menjadi kacau. Kebaikan, kita masih perlu menemukan cara untuk mengeluarkan orang tua ini dari posisi ini. Kalau tidak, pasti selalu ada orang yang diam-diam mengawasi Qiao Bai, selalu berusaha menggigitnya dari belakang. Huangzhou pun merasa sangat jijik. Kita harus mencoba menemukan cara untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Akan lebih baik jika kita urus saja orang ini. Huangzhou segera menyusun rencana. Tidak perlu menggunakan taktik khusus untuk menargetkan ketuaku. Dilihat dari perilaku ketuaku, dia pasti telah melakukan hal serupa secara pribadi beberapa kali. Saya akan memperhatikannya sedikit. Temukan sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Satu laporan dan dijamin akurat. Huangzhou mengangguk puas. Sangat bagus. Begitulah cara mengaturnya. Fajar menyingsing di alam rahasia. Qiao Bai bangun pagi-pagi dan merangkak keluar tenda dengan beberapa hewan peliharaan yang bengkok. Ada 3 tenda lain di sampingnya. Selamat pagi, Profesor Qiao Bai. Orang yang duduk di sebelah api unggun yang hampir padam menyapa Qiao Bai. Qiao Bai. Qiao Bai terdiam sejenak. Matanya dipenuhi kebingungan saat menatap orang itu. Saudara Wensing, Fu Wensing terkekeh. Ini aku. Qiao Bai terdiam. Baiklah. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Lagi pula, kami telah tiba di suatu tempat asing, yang penuh bahaya dan risiko tak diketahui menanti di depan. Fu Wensing riang. Tetapi Lan Fengling tidak. Dia masih melakukan pengawasan rutin. Karena kekuatan Qiao Bai dan Fu Tianguang hanya rata-rata, setidaknya dibandingkan dengan Fu Wensing dan Lan Fengling, mereka dikeluarkan dari tim jaga malam. Akan lebih mudah mengatur segalanya untuk Lan Fengling dan Fu Wensing. Bluebell bertugas menjaga pada paruh pertama malam. Fu Wensing bertanggung jawab untuk menjaga setelah shiftnya berakhir. Jika saya mengantuk, saya bisa tidur siang. Qiao Bai tidak pernah menyangka bahwa saat dia keluar dari tenda pagi ini, dia akan melihat Fu Wensing, yang telah membersihkan semua debu. Dia tidak mengenakan dekorasi mewah apapun. Bahkan gaya rambutnya yang flamboyan pun runtuh, berubah menjadi poni biasa yang menjuntai di kepalanya. Bulu di kedua sisinya melengkung membentuk lengkungan aneh, membuat Qiao Bai semakin yakin bahwa itu adalah seekor husky. Haha, kelihatannya agak aneh. Ya,
Fu Wenzing juga menyadari kemana arah tatapan Qiao Bai. Ia menyibakkan rambutnya dengan canggung dan berkata tanpa daya. Ketika aku bangun untuk berjaga pagi ini, aku mendapati ayahku tampaknya telah membuang semua gel rambutku dan barang-barang lainnya. Fu Wenzing mendesah dalam-dalam. Saya penasaran kapan negara kita bisa mengembangkan alat pelipat ruang angkasa, seperti ransel ruang angkasa atau tombol ruang angkasa. Pasti sangat praktis. Fu Wenzing menarik rambutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa gel rambut, dia tampak seperti pria muda tanpa celana jeans ketat. Saya tidak merasa bersemangat. Aku bahkan tidak punya ide lagi untuk mendapatkan gaya rambut yang cocok untuk diriku sendiri. Itu tidak keren lagi. Itu akan lebih baik daripada cara hidup yang paling sederhana. Kembali ke keadaan semula. Qiao Bai ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Oke, saya tidak memahaminya. Tetapi saya menghormati estetika pribadi. Sedikit terkejut, Qiao Bai memulai rutinitas paginya. Membersihkan. Mereka mengeluarkan makanan dari tas mereka. Jumlahnya tidak banyak. Karena mereka awalnya tidak berencana untuk tinggal lama di alam rahasia itu. Sebagian besar makanan berupa biskuit padat, yang mudah disimpan dan dibawa. Aku akan pergi memeriksa apakah ada mangsa atau apapun di pulau ini, kata Qiao Bai setelah melihat ini. Semua hewan peliharaannya pemakan besar, dan ada pula ubur-ubur kecil rakus yang sangat penting. Batuk-batuk. Aduh, tidak apa-apa. Mari kita cari tahu cara memberi makan hewan peliharaan lainnya di rumah terlebih dahulu. Kita akan membahas masalah makanan untuk bayi ubur-ubur nanti. Baiklah, Fu Wenzing bukanlah orang yang banyak bertanya, juga bukan orang yang teliti. Qiao Bai berangkat, tanpa arah, hanya mengandalkan intuisi. Kebetulan, Qiao Bai juga ingin melihat pulau ini. Qiao Bai tidak melupakan perlawanan yang ditunjukkan para penunggang naga tahun cahaya terhadap pulau itu kemarin. Saya akan mengatakannya lagi. Penunggang naga tahun cahaya adalah makhluk luar biasa tingkat ke-9. Kekuatan macam apa yang bisa membuat Lightyear Dragon Reader melawannya? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Pada akhirnya hanya ada satu jawaban. Bioenergi mistis. Tetapi Qiao Bai secara tidak sadar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malaikat, tahukah kau apa yang terjadi? Qiao Bai memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba mendapatkan informasi dari malaikat itu. Qiao Bai hanya bertanya dengan santai, tanpa ekspektasi apapun. Tetapi yang tidak diharapkan Qiao Bai adalah, setelah hening sejenak, malaikat itu benar-benar memberi Qiao Bai jawaban. Fata Morgana Laut, makhluk mitos dari arah Bixi. Qiao Bai, kebaikan, Bixi. Kebaikan, makhluk mitos ini benar-benar, meskipun hal itu tidak terduga bagi Qiao Bai, itu juga masuk akal. Prototipe Fata Morgana Laut adalah sejenis kerang yang luar biasa. Angel, lanjutnya, meski tidak ada kata sifat yang digunakan. Kedengarannya seperti evaluasi yang lugas, tetapi Qiao Bai mengangkat sebelah alisnya. Kerang, mudah dipahami, sederhananya. Ini merujuk pada organisme laut yang seharusnya memiliki cangkang luar. Terlepas dari bentuk kuda poni yang muncul di hadapan mereka kemarin, atau mungkin kabut merah muda keemasan yang mereka gambarkan tentang diri mereka sendiri, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penampilan kerang. Malaikat tidak berbohong. Angel lebih suka mengatakan secara langsung bahwa Qiao Bai kurang memiliki kewenangan daripada berbohong di tempat ini. Masalahnya pasti terletak pada unicorn, Fata Morgana. Menarik, Qiao Bai mengelus dagunya. Setidaknya ketika dia berbicara kepada kita kemarin, aku tidak merasakan niat jahat apapun. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, Qiao Bai terdiam sejenak. Ekspresinya menjadi sedikit lebih rumit. Apakah mereka hanya menipu kita? Atau apakah mereka benar-benar percaya bahwa wujud asli mereka memang seperti itu? Tidak heran Qiao Bai berpikir seperti itu. Karena Fata Morgana sebelumnya, Qiao Bai masih lebih suka menyebut penampakannya sebagai unicorn. Para unicorn memberitahu mereka hal itu. Ada kelompok makhluk luar biasa lainnya di pulau ini. Jika Qiao Bai dan kelompoknya benar-benar menyatakan keinginan untuk pergi dan melihat, mengingat kerjasama yang telah terjalin dan tidak adanya konflik, sang unicorn tidak akan punya alasan untuk menolak.
Anda dapat mengetahui apakah itu benar atau salah hanya dengan melihat sekilas. Jadi, apakah benar-benar mungkin bagi seseorang, tidak, makhluk super, untuk mengatakan kebohongan yang jelas-jelas salah seperti itu? Qiao Bai tidak begitu yakin. Qiao Bai berpikir itu tidak mungkin. Namun, semua ini tidak mendesak. Qiao Bai berada dalam suasana hati yang lebih baik setelah memperoleh beberapa informasi menarik. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik, tetapi Qiao Bai berhasil menangkap 2 ekor kelinci dengan mudah. Qiao Bai yang berbicara, sementara Xiao Wu dan Mao Mao Chong bertanggung jawab untuk menangkap mereka. Mereka dengan mudah membawa 2 ekor kelinci liar pulang ke rumah. Qiao Bai bahkan menggunakan keterampilan bawaannya untuk melihatnya. Itu bukan ilusi, itu sebenarnya hanya kelinci biasa. Petik 2 titik. Tapi pulau ini agak aneh. Aku penasaran, apa akan ada masalah kalau dimakan kelinci-kelinci ini? Seharusnya tidak, kan? Saat berbicara, ekspresi Qiao Bai tampak ragu. Tetapi Anda tetap harus makan apa yang seharusnya Anda makan. Selama tidak menimbulkan masalah besar, tidak apa-apa. Qiao Bai membawa pulang kelinci hidup itu. Fu Tianguang, yang juga terbangun, matanya berbinar ketika melihat kelinci yang dibawa Qiao Bai. Aku akan menanganinya. Dibandingkan dengan biskuit kering dan padat serta air mineral, daging yang lezat jauh lebih menenangkan bagi organ dalam mereka. Rasanya agak aneh makan barbeque di pagi hari. Tidak banyak pilihan pada saat ini. Asal ada makanan, tidak apa-apa. Fu Tianguang dengan senang hati pergi mengurusi kelinci itu. Qiao Bai duduk dan menyiapkan sarapan untuk hewan peliharaan keluarga. Kata, malaikat, diabaikan. Namun 3 sisanya, si hitam kecil, si kucing serangga, dan si ular putih kecil, semuanya memiliki nafsu makan yang cukup besar. Ini sudah cukup. Qiao Bai mengeluarkan biskuit padat, makanan kucing kalengan, dan berbagai rasa, chapstick, yaitu energi bar yang sesuai dengan atributnya, dari tasnya. Anak-anak kecil yang biasanya dimanja oleh Qiao Bai dalam hal makanan, langsung menunjukkan ekspresi jijik. Tetapi, kicauan, oke, burung itu harus melakukannya. Xiao Wu, garis bawah. Xiao Wu mendekat dengan ekspresi jijik, menggigitnya 1 gigitan. Lalu 1 gigitan lagi. Postur makannya sangat elegan. Serangga seperti kucing dan ular putih kecil mendesah. Saya tidak peduli dengan keduanya. Asal ada makanan, tidak apa-apa. Terlebih lagi, energi bar ini rasanya cukup enak. Karena memang dirancang untuk meniru rasa makanan kucing, dan dapat secara akurat beradaptasi dengan rasa hewan peliharaan dengan atribut yang sesuai. Bunga bluebell terbangun karena aroma barbeque. Makan enak sekali pagi-pagi begini. Bluebell buru-buru merapikan diri dan merangkak keluar tenda. Simpan sedikit untukku juga.